Bagaimana mungkin perusahaan dengan valuasi 3,4 triliun rupiah dengan nilai investasi sebesar 1,4 triliun rupiah dan mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo pada debat Presiden tahun 2019 terancam bangkrut dan sedang sidang PKPU. Padahal 70% dari 1,4 triliun atau sekitar 1 triliun rupiah itu baru mereka dapatkan bulan Mei tahun 2021. Ayo kita sedikit review tentang Tanihub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Agus Muharam, NIM 21010362, kelas Toyota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Agus Muharam, NIM 21010362, kelas kewiasaan AKA. Saya akan sedikit mereview tentang Tanihub. Tanihub adalah perusahaan agrikultur pertanian yang dimulai dari tahun 2015 oleh beberapa Tanihub punya 3 divisi, yaitu Tanihub, Tani Supply, dan Tani Fund. Jadi, simpelnya seperti ini. Tanihub itu yang membuat cari uang, cari customer. Tanihub ada 2 customer, yaitu B2B dan B2C. B2B, customer-nya itu adalah mereka, hotel, restoran, dan catering, yang memberikan kontribusi 90% penjualan, sedangkan B2C itu adalah seperti kita, seperti kalian, yang bisa pesan fresh produk, contohnya sayur, telur, dan lainnya, pakai aplikasi Tanihub. Bahan-bahan Tanihub itu disuplai oleh Tani Supply. Jadi Tani Supply itu berharap bisa menggantikan tengkulak. Jadi tengkulak tradisional itu digantikan oleh Tani Supply. Yang mana yang suka menawar terlalu murah, dengan Tani Supply berharap bisa melakukan forecasting secara akurat atau prediksi tanaman-tanaman yang bakal diminati sama konsumen dalam 36 bulan ke depan. Adapun Tani Fund, mereka berharap bisa menjadi solusi pendanaan buat petani. Kenapa? Penting, soalnya di mata bank, petani ini susah buat bank kasih pinjaman. Karena petani itu tidak memiliki credit scoring dan mereka juga kebanyakan nggak punya pembukuan yang baik. Tanihub adalah salah satu startup Indonesia yang sahamnya sempat diperebutkan oleh investor dalam dan luar negeri. Pendanaan terakhir Tanihub Group adalah suntikan modal senilai 65,5 juta US dollar dengan keterlibatan 2 model Ventura, yaitu MDI Ventures sebagai investor utama dan BRI Ventures. Pada Desember 2022, nama Tanihub ramai diberitakan karena gugatan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan PKPU ini ada dikarenakan saat unit bisnis peer-to-peer lending, perusahaan tersebut Tani Fund membukukan tingkat kredit macet yang tinggi. Tani Fund melaporkan TBK 90, yaitu tingkat keberhasilan bayar peminjam dalam jangka waktu 90 hari hanya 36,07%. Pada gugatan PKPU, para pemohon dalam petitumnya meminta 6 aspek pada majelis hukum. Pertama, PT Alfa Suara Konsultan meminta agar majelis hukum mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU yang diajukan oleh para pemohon terhadap PT Tanihub Indonesia. Kedua, menyatakan PT Tanihub Indonesia PKPU berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dengan segala akibat hukumnya. Ketiga, menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU sementara terhadap PT Tanihub Indonesia untuk jangka waktu paling lama 45 hari sejak diputusnya perkara ini. Keempat, meminta majelis hukum untuk menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dan lingkungan pengadilan niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU PT Tanihub Indonesia. Adapun yang kelima, yaitu menunjuk dan mengangkat Saudara Munia Sitanggang sebagai kurator dan pengurus terdaftar dan mengangkat Hendro Widodo sebagai kurator dan pengurus terdaftar. Adapun petitum ke-6 yaitu pemohon meminta majelis hukum membebankan biaya perkara kepada PT Tanihub Indonesia. PT Tanihub Indonesia resmi menghentikan semua layanan B2C business to consumer sejak 1 Maret 2022. Tanihub telah menghentikan operasional warehouse di Bandung dan Bali. Keputusan ini tersebut diambil dengan pertimbangan untuk mempertajam fokus dan meningkatkan pertumbuhan melalui kegiatan B2B, business to business,
Hal ini dirasa sebagai salah satu langkah yang perlu diambil perusahaan untuk menghadapi berbagai tantangan dan memastikan pertumbuhan bisnis yang positif. Tanihub mengklaim hingga sebelum layanan B2C dihentikan, Tanihub Group memiliki lebih dari 1 juta konsumen yang terdiri dari B2C dan B2B. Mayoritas dari jumlah tersebut diakui sebagai konsumen perorangan atau B2C. Menurutnya secara volume bisnis, B2C sangat kecil dan mayoritas bisnis mereka dikontribusikan untuk B2B. Tanihub ke depan akan fokus menjadi pemasok bagi hotel, restoran, catering, dan kafe. Lalu perusahaan juga menyasar modern trade seperti supermarket, hypermarket, dan pasar swalayan. Sejak didirikan pada tahun 2015 hingga saat ini, Tanihub telah bermitra lebih dari 110.000 petani, yang diantaranya adalah 6.200 petani binaan Tani Farm. Tanihub juga melayani pesanan lebih dari 326 kecamatan di Jawa dan Bali. Tanihub mengklaim telah mendukung lebih dari 1.300 UMKM melalui layanannya. Tanihub juga berencana menambah jumlah mitra petani hingga menyentuh angka 1 juta petani. Jumlah tersebut akan ditargetkan untuk dipenuhi beberapa tahun ke depan. Dengan lebih fokus pada B2B, serapan di level petani lebih besar karena volume permintaan B2B lebih besar daripada B2C. Itulah yang dapat saya review pada saat ini. Apakah dari itu tadi kita bisa melihat Tanihub akan bangkrut atau Tanihub hanya mengalami sebuah kejadian pasang surut suatu usaha? Maka akan kita cari tahu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.